Selamat pagi para pemirsa. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini Senin 29 September 2025 tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12 dalam bahasa Batak demikian bunyinya. Alani ido umbahen namar sitaunon au, alaidang maila au disi, ai hutad dedo ibana nahu haporsiai. Jalapos dorohaku margogo ibana, mangaramoti na pinalume honnai tuahu, rodi ari sogoti. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Topik kita pada hari ini adalah keyakinan iman yang tak tergoyahkan. Pemirsa dikasihi Tuhan. Hidup orang percaya tidak selalu mudah. Kita menghadapi penderitaan, kesulitan, bahkan tekanan dari lingkungan sekitar. Rasul Paulus menulis surat ini dari penjara. Namun justru dari tempat yang penuh penderitaan itu, ia menyatakan iman yang teguh. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Pertanyaannya bagi kita hari ini, bagaimana kita juga dapat memiliki iman yang sama di tengah tantangan zaman modern ini, di tengah kota yang penuh godaan, persaingan, bahkan tekanan hidup. Yang pertama, kita harus ingat keyakinan iman bukan pada keadaan, tetapi pada pribadi Kristus. Paulus tidak berkata, "Aku tahu apa yang akan terjadi." Tetapi ia berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Hidup ini penuh ketidakpastian. Karena ekonomi, kesehatan, masa depan anak-anak, bahkan keamanan. Namun dasar iman kita bukanlah keadaan, melainkan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Artinya, walau dunia berubah, iman kita tetap teguh. Karena kita percaya kepada pribadi yang setia. Yang kedua, keyakinan iman memberi keberanian menghadapi penderitaan. Paulus berkata, "Aku tidak malu." Di zamannya, menjadi Kristen dianggap hina, bahkan bisa berujung kematian. Di zaman kita, mungkin bukan hukuman mati, tetapi tekanan bisa datang dari pekerjaan, gaya hidup modern, atau godaan kompromi dengan dosa. Jadi iman sejati memberi kita keberanian untuk berkata, lebih baik menderita bersama Kristus daripada menikmati dosa hanya sesaat. Yang ketiga, keyakinan iman menjamin masa depan yang pasti. Paulus yakin dan berkata, Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Keselamatan bukan usaha kita, tetapi karya Kristus yang menjaga sampai akhir. Apa yang kita tabur dalam iman, pelayanan, dan pengorbanan, ingat, itu tidak akan sia-sia. Dunia bisa merampas harta, pekerjaan, atau bahkan kesehatan kita. Tetapi dunia tidak bisa merampas keselamatan yang dijaga oleh Kristus. Bayangkan seorang anak kecil yang naik perahu bersama ayahnya. Ombak besar datang. Orang-orang merasa panik. Tetapi si anak ini tetap tenang. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tidak takut?" Lalu anak ini menjawab, "Karena ayahku yang memegang
kemudi. Demikianlah hidup orang percaya. Kita tidak tahu besarnya badai hidup ini, tetapi kita tahu siapa yang memegang kendali. Pesan hari ini untuk kita adalah, pertama, kenalilah Yesus lebih dalam. Jangan hanya tahu tentangnya, tetapi kenal dia secara pribadi. 2, tetap berani bersaksi. Di kantor, di sekolah, di lingkungan, walaupun berbeda dengan arus dunia. Yang ketiga, percayakanlah masa depan kepada Tuhan. Jangan terjebak dalam kecemasan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan memelihara sampai akhir. Kiranya renungan ini kita semakin dikuatkan, semakin berani, semakin teguh, setia kepada Kristus. Karena kita yakin Dia yang memelihara kita sampai pada hari kedatangannya. Amin. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan tetap mengingatkan langkah kehidupan kami menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara, memegang kami ketika kami mau dekat dan bersandar kepada kuasa Tuhan. Kau berkati seluruh aktivitas orang-orang yang menerima, merenungkan renungan hari ini, agar mereka juga memperoleh berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.